Saya ingin ke Prof. Karim. Prof. Karim Suryadi, tadi Prof. Karim mengatakan bahwa kalau dilihat dari segi entry-nya itu Ridwan Kamil identik dengan Jawa Barat. Tapi dengan mesin kekuatan politik yang mungkin saja mendukung Ridwan Kamil, apakah Ridwan Kamil punya potensi tersebut? Prof. Karim? Tadi saya katakan sangat butuh mesin politik, kerja politik yang luar biasa. Jika Ridwan Kamil dimajukan di Jakarta, saya bilang itu sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi ya kerja politik, mesin politik itu. Sebab apa? Sebab membalikan entry politik Jawa Barat menjadi entry politik Gubernur DKI itu bukan perkara yang mudah ya. Menghapus persepsi itu bukan perkara yang mudah. Terus pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa menjamin kalaupun misalnya dia didukung oleh koalisi Indonesia Maju, siapa yang menjamin bahwa koalisi ini akan solid? Sebab meskipun Pilkada 27 November ini dihelat setelah Pilpres, saya setuju kalau bangunan koalisi dalam Pilpres itu akan menjadi blueprint saja, akan menjadi cetak biru saja. Tetapi saya tidak bisa menjamin bahwa potret Pilgub, potret Pilbub, Pilwalkot 27 November itu akan menjadi copy paste dari Pilpres. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena bagaimanapun karakter Pilpres, karakter politik nasional dengan karakter politik lokal itu tidak akan sama gitu ya. Dan kita yakin all politik are locals. Jadi meskipun akan ada irisan-irisan dari Pilpres ke Pilgub ke Pilkada, ya. Tetapi tidak akan menjadi copy paste yang sempurna. Oleh karena itu maka dinamika internal koalisi atau kerjasama antar partai, dinamika persepsi arah kehendak, kecemasan, ketakutan, keinginan dari masyarakat di daerah sebagai yang akan menentukan, akan bersaksi tentang kepatutan calon ini, itu harus betul-betul dibaca. Jadi bermulanya Pilpres mendahului Pilkada tidak menyederhanakan persoalan Pilkada. Tapi ini semata-mata hanya menjadi blueprint awal kerjasama politik sebagai intro saja. Bahwa nanti kerjasama yang real sepenuhnya menurut saya tidak akan bisa ditentukan oleh kerjasama dalam lingkup nasional dalam Pilpres. Tidak seperti itu. Jadi sekali lagi kerjasama dan kerja politik yang luar biasa, mesin politik luar biasa itu amat dibutuhkan karena membangun persepsi sama dengan mengubah persepsi itu bukan perkara yang mudah. Padahal memenangkan pemilu itu perkara bagaimana meyakinkan publik sebagai calon pemilih dan dengan kata lain bagaimana calon ini hadir dalam cara-cara yang dikehendaki oleh pemilih seperti yang tergambar dalam persepsinya. Jadi begitu menurut saya. Ya, Prof. Karim, tadi ada sebuah statement dari PKB, Wasekjen PKB yang mengatakan bahwa PKS itu melakukan blunder politik dengan mengumumkan nama Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini akan maju ke Pilgub Jakarta. Anda sepakat dengan adanya soal blunder politik yang mungkin saja dilakukan oleh PKS menurut PKB ini? Ya, menurut saya ini langkah yang berani ya, sudah menawarkan produk, sementara kekuatan yang akan membelinya belum ada gitu ya. Tadi Bang Masinton bilang tidak ada satupun partai yang bisa mengusung, bahkan menurut saya kalau misalnya hanya sampai 30%, kalaupun bisa itu kan sangat bersiko ya dengan dinamika Jakarta, meskipun kita tahu bagaimana soliditas, kinerja, kemudian militansi kader-kader PKS. Tapi menurut saya untuk meyakinkan masyarakat Jakarta yang majemuk butuh kerjasama luar biasa antar partai karena sulit mereduksi Jakarta meskipun wilayahnya tidak begitu luas tetapi dengan keragaman penduduk yang sangat kompleks gitu ya, butuh kerjasama yang luar biasa antar partai gitu ya. Ini keberanian ya luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan saja ini tidak benar-benar jadi blunder ya. Artinya ada partai yang bersedia bergabung meskipun tidak menyertakan kadernya gitu ya. Oke. Nah, ini baik. betul-betul butuh kesukarelaan politik yang luar biasa. Oke, nanti sebelum kita masuk ke poin mengenai sukarela politik dari partai-partai politik ini yang luar biasa, saya menuju kembali ke Bang Masinton. Bang Masinton, kalau seandainya nanti ada nama Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil, ini seandainya mereka fix berdua maju ke Pilgub Jakarta, lantas sosok siapa yang akan dipilih oleh PDIP? Ya, tentu kami mempertimbangkan ya, apakah kami akan mengusung Pak Anies, apakah kami akan memajukan kader kami sendiri sebagai DKI satunya, ataukah kami mengawinkan ya DKI satunya bisa Pak Anies, kemudian kader dari PDI Perjuangan sebagai DKI 2-nya atau cawagupnya.
atau dengan calon lain. Ini kan tergantung dengan komunikasi dan dinamika bangunan dan hubungan antar partai politik agar bisa dapat sama-sama mengusung ya pasangan calon tersebut. Nah, tadi saya menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Karim. Menurut saya karakteristik dalam pilkada ini memang dinamikanya berbeda dengan pilpres. Jadi tiap-tiap daerah itu dinamikanya berbeda-beda. Dan kemudian dinamika di setiap daerah disesuaikan dengan karakteristik daerahnya, dan itu tidak automatically bisa mengcopy paste dengan dinamika pilpres yang baru kita selenggarakan tadi. Nah, kemudian endorse dari presiden umpama begitu ya terhadap salah satu pasangan itu juga nggak begitu berpengaruh signifikan kalau di Jakarta ya. Umpama kita ambil contoh ketika pilkada gubernur 2017 lalu gitu ya, di mana pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot pada saat itu juga di-endorse presiden, tetapi yang menang kan pasangannya Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno pada saat itu. Artinya apa? Itu menampakkan karakteristik dan dinamika pilkada itu berbeda dengan dinamika pada saat pilpres lalu. Seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau seandainya dalam kondisi seperti ini, kita melihat bahwa tampaknya dari hasil elektabilitas, dari kita berkaca juga dari hasil pilpres kemarin, Prof. Karim, ini kan nama Anies Baswedan nih yang paling unggul dibandingkan misalkan kita melihat dari elektabilitas sejumlah calon-calon yang lainnya sementara waktu ini begitu ya. Nah, kalau menurut Prof, bagaimana posisi dari PDIP saat ini? Apakah posisi PDIP saat ini terkunci dari hitung-hitungannya untuk mengajukan calonnya, atau mungkin ada peluang PDIP bisa mengajukan calonnya sendiri terlepas misalkan dari nama Anies Baswedan ataupun juga mungkin dari nama Ridwan Kamil? Pasangannya aja belum ditetapkan, kerjasamanya politiknya belum terbangun, bagaimana kita bilang terkunci ya? Saya melihat malah bukannya terkunci. Saya melihat ada manuver yang luar biasa dari PDIP ya, sebagai partai yang punya basis massa yang cukup bagus di Jakarta meskipun yang unggul PKS gitu. Jadi tidak terkunci menurut saya. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, meskipun pilpres itu bisa menjadi blueprint ya, catatan kasar atau cetak biru, tapi tadi saya katakan, syukur Bang Masinton setuju dengan saya, tidak bisa copy paste. Artinya apa? Meskipun PDIP ada pada pihak yang kalah dalam pilpres, bukan berarti akan kalah dalam pilkada DKI Jakarta gitu ya. Saya bilang dinamika internal daerah akan menentukan, belum lagi misalnya chemistry antara calon dengan pemilihnya, kan gubernur lebih dekat ketimbang memilih pilpres, lebih real, lebih konkret. Itu akan lain dinamikanya. Yang kedua, soal bagaimana sokongan presiden, ada riset yang menarik nih di dalam jurnal ya, dan itu konsisten. Data, tapi maaf ini datanya data Amerika, jurnal Amerika. Ada riset berulang-ulang terhadap hasil pilpres, memang ada pengaruh dukungan pilpres, tapi presidennya presiden petahana, bukan presiden yang mau berhenti atau presiden mantan gitu ya. Dan kalau apa? Kalau si kandidatnya dipersepsi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat di daerahnya, seperti presiden tampil dalam kehendak masyarakat di daerahnya. Nah, kalau kita kembalikan ke posisi Jakarta saat ini, siapa sosoknya? Kita melihat misalkan di situ ada Presiden Joko Widodo maju ke Pilpres, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Yang menang kan adalah Prabowo Subianto. Dengan kondisi melihat peta itu, kemudian kita melihat dengan sejumlah nama yang ada, itu kalau coba kita aplikasikan ke Jakarta, seperti apa? Namanya seperti apa dan akan seperti apa pula proyeksinya, Prof. Karim? Kalau merujuk pada jurnal yang Prof. Karim bilang. Nah, itu riset ini yang tidak bisa diaplikasikan di Jakarta, juga tidak bisa kan di daerah lain. Karena kita tahu Jokowi akan berakhir 20 Oktober gitu ya. Tadi belum selesai saya katakan, yang ada itu riset yang menunjukkan endorsement presiden petahana yang masih berkuasa terhadap kandidat gubernur di daerah yang sama-sama akan memimpin bersama dengan mereka. Alasannya kenapa ada hasil endorsement itu? Karena mereka akan dicitrakan, akan dikesankan, akan dipersepsi sebagai satu bagian teamwork ya, teamwork antara level nasional dengan daerah. Jadi untuk saat ini ya, Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober, Pilkada 27 November itu tidak
tidak sama ya, tidak sebanding perbandingannya. Bahwa misalnya Prabowo dan Gibran itu di-endorse oleh Jokowi, yes. Tetapi siapa menjamin bahwa Prabowo dan Gibran akan tampil seperti yang dikehendaki oleh masyarakat ketika dia melihat Jokowi mau hadir ke mall, mau hadir ke Malioboro, ikut main bola koloran gitu ya. Siapa yang jamin? Jadi menurut saya endorsement ya endorsement terhadap presiden yang terpilih, tetapi endorsement ini tidak akan bisa mentransfer personality, mentransfer appearance, mentransfer performance yang dimiliki oleh Jokowi. Jadi menurut saya kondisinya akan berbeda, lebih karena Presiden Jokowi akan mengakhiri 20 Oktober, juga lebih karena meskipun di-endorse presiden yang menang ini, tetapi itu tidak bisa mentransfer, membawa pengalaman terbaik yang dipraktekkan oleh Jokowi atau kesan masyarakat tentang Jokowi tidak akan serta-merta pindah kepada Prabowo dan Gibran. Oke, baik. Menurut narasumber kita sore hari ini, pemirsa, menjawab judul Pilkada Jakarta Rasa Pilpres 2024, Prof. Karim bilang agak jauh rasanya atau nggak bakal sama, kalaupun ada rasanya dikit-dikit doang gitu ya, nggak akan sama banget kayak Pilpres 2024. Baik, terima kasih Prof. Karim Suryadi, terima kasih juga Bang Masinton sudah berbincang bersama kami. Ya. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, tetaplah bersama kami.